رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wa qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim, shadaqa rasuluhul karim. Amma ba'du. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kepada para pengikut-pengikutnya. Insyaallah semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, tentu di dalam melaksanakan aktivitas kehidupan di dunia ini ada banyak hal yang kita hadapi. Allah memberikan kenikmatan atas diri kita, tapi juga suatu waktu Allah memberikan ujian atas diri kita, semata-mata agar kemudian kita itu selalu ingat bahwa kedudukan kita di hadapan Allah itu hanya seorang hamba, seorang abdi yang diminta untuk senantiasa patuh, tunduk dengan apa yang telah ditetapkan oleh Al-Khaliq, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita, dan agar kemudian kita itu selalu bersyukur atas nikmat dan senantiasa bersabar dengan musibah yang Allah berikan atas diri kita. Sahabat yang dimuliakan Allah, satu hal yang harus senantiasa ada di dalam diri kita itu adalah senantiasa kita itu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa kita itu husnudzon dengan apa yang telah Allah tetapkan atas diri kita, sekaligus itu menjadi pengharapan atas diri kita, ya, karena sejatinya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menginginkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah merupakan akhlak yang terpuji bagi kita sebagai seorang muslim. Ketika kita itu berbaik sangka kepada Allah, itu artinya kita menginginkan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menginginkan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Jadi berbaik sangka kepada Allah itu berarti kita itu mengharapkan kebaikan, mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu artinya kita mengharapkan semua urusan, semua persoalan yang kita hadapi di dalam kehidupan di dunia ini itu akan mendapatkan penyelesaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu artinya apa? Ketika kita terlanjur melakukan kesalahan, ketika kita terlanjur berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berbaik sangka itu artinya kita mengharapkan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekaligus mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita semua, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi, dan kemudian mereka itu berhijrah, ya, mereka itu berpindah, ya, dari melakukan kemaksiatan menuju kepada ketaatan, berpindah dari melakukan praktek-praktek kekufuran menuju kepada praktek-praktek kesolihan, ya, berpindah dengan menjadikan ketaatan sebagai bagian dari timbangan aktivitas kehidupan sehari-hari kita, setelah sebelumnya kita itu memperturutkan syahwat kita, ya.
ya, hajaru, mereka itu berpindah ya, menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wajahadu, dan kemudian mereka bersungguh-sungguh berjuang kepada Allah Subhanahu wa taala, li'ila'i kalimatillah, dengan meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka itu berjuang dengan agama Allah ini dengan mengorbankan harta, dengan mengorbankan jiwa, dengan mengorbankan seluruh yang telah Allah berikan kepadanya gitu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ulaika yarjuna rahmatallah. Maka mereka itulah yang senantiasa mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang-orang yang senantiasa thiqah dengan keimanannya, orang-orang yang senantiasa menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan ketaatan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan perjuangannya di dalam aktivitas kehidupannya itu semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka itulah yang akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim. Dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, berbaik sangka kepada Allah itu artinya kita berharap mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah akan memberikan kebaikan kepada kita kalau kita mau menunaikan kebaikan gitu. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita berharap bahwa setiap persoalan-persoalan kehidupan yang kita hadapi itu akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Kalau kita itu mau mengadukan persoalan-persoalan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian memaksimalkan ikhtiar sebagaimana potensi yang telah Allah berikan kepada kita. Ketika misalnya kita menghadapi kesulitan rezeki misalnya, kita adukan itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian kita jemput rezeki itu dengan mengikuti hukum sebab akibat ya. Kita berikhtiar maksimal untuk bekerja misalnya, dan sambil kemudian kita memaksimalkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian Allah itu mengabulkan doa kita dan memberikan rezeki kepada kita misalnya. Ketika Allah berharap kepada kita seperti musibah yang kita alami ya, Allah memberikan penyakit kepada diri kita, maka kita adukan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah yang telah memberikan penyakit itu dan kita yakin Allah pula yang memiliki obatnya. Kita adukan itu kepada Allah. Sembari kita itu juga memaksimalkan ikhtiar kita, hukum sebab akibat gitu. Artinya apa? Kita selesaikan sakit yang Allah berikan kepada kita itu mengikuti kesanggupan kita, kadar ikhtiar kita. Ya, kita berobat misalnya, kita bertanya kepada ahlinya misalnya, dan kemudian kita saling tolong menolong di antara sesama ya. Bukan justru kemudian memanfaatkan dengan kita itu bergembira di atas penderitaan orang lain misalnya. Tentu bukan itu yang harus kita lakukan. Kita maksimalkan potensi ikhtiar kita itu dan sekaligus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan segera memberikan solusi atas persoalan kita gitu. Dan kita juga berharap agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Andai kata kita telah terlanjur berbuat kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus kita berupaya untuk kembali kepada jalan yang telah Allah ridhoi atas diri kita, yaitu jalan kebenaran. Bukan istiqomah dalam keburukan, kita acik dalam keburukan. Bukan, karena sesungguhnya jalan selain apa yang telah ditetapkan oleh Allah itu hanya akan mengarahkan kepada kesesatan. Dan sebaliknya jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah, maka itulah adalah jalan kebaikan. Karenanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita semua, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, la yamutunna ahadukum, dan sekali-sekali janganlah seseorang di antara kalian itu mati illa wa huwa yuhsinudz dhanna billahi azza wa jalla, kecuali mereka itu dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan atas diri kita bimbingan untuk menjadikan persangkaan kita kepada Allah Al-Khaliq Al-Mudabbir,
Tuhan yang menciptakan dan yang mengatur urusan kita itu senantiasa memiliki persangkaan yang baik, sehingga Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Allah akan menyelesaikan persoalan kita. Allah akan ampuni kesalahan-kesalahan kita. Dan Allah akan memberikan pertolongan kepada kita di dalam melaksanakan aktivitas kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabb قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.